Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtaratun Novia Ustada dengan NIM 200512140072 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai infrastruktur jaringan. Nah, jaringan itu apa sih? Oke, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Kemudian juga ada sistem terdistribusi. Jadi, sebuah sistem di mana komponen software atau hardware-nya terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Ini menurut Coloris. Jadi, setiap sistem terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Pengguna sistem terdistribusi juga tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kemudian, apa sih perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi? Jadi, kalau jaringan terpusat itu komputer otonom yang secara eksplisit terlihat atau teramati. Kalau sistem terdistribusi, keberadaan beberapa komputer otonom bersifat transparan. Secara normal, setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Beberapa layanan tersebut yaitu seperti named service yang juga merupakan sistem terdistribusi. Kalau sistem terdistribusi lebih banyak masalah yang dihadapi. Nah, jaringan terpusat ini bisa dikatakan servernya hanya satu, seperti server di sekolah maupun kasir minimarket. Jadi misalnya ada satu user yang error ataupun servernya down, itu ya tetap error, nggak bisa dialihkan ke server yang lain. Kalau jaringan terdistribusi ini sangat menguntungkan karena servernya tuh banyak. Jadi misalnya user A ini mengalami trouble ataupun error, jadi bisa dialihkan ke server yang lain. Jadi misalnya seperti di bank maupun Google ataupun e-commerce. Kemudian juga ada data center. Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Data center ini terletak di berbagai negara. Setiap data center memiliki disaster recovery center atau DRC yang merupakan suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan perusahaan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan juga informasi. Kemudian, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Ada PAN, LAN, MAN, dan juga WAN. Kalau PAN, contohnya itu seperti Bluetooth, kemudian remote TV, remote kipas angin, ataupun remote AC. Kalau LAN, ini mencakup area geografis yang lebih kecil, ukuran terbatas beberapa kilometer, dan dimiliki secara pribadi. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Orang dapat menggunakannya untuk lab komputer, sekolah, rumah sakit, gedung, kantor, rumah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari LAN ini mudah dirancang dan juga mudah untuk dirawat. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil daripada WAN. MAN menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan ini.
Dan yang terakhir yaitu WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah atau negara yang luas. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Nah, WAN ini memiliki dua jenis, yaitu switch WAN dan point-to-point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan juga dirawat. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet, ad hoc, dan juga infrastruktur. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Nah, apa sih perbedaannya dengan internet? Nah, kalau internet ini sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kalau intranet hanya bisa diakses untuk kalangan internal. Jadi intranet itu digunakan ketika tidak ingin diakses dari luar. Jadi biasanya itu bisa juga sih diakses menggunakan VPN, tapi itu juga kayaknya sulit. Kalau internet ini bisa diakses oleh publik, jadi bisa diakses oleh siapapun gitu. Tapi internet dan juga intranet ini memiliki satu kesamaan, yaitu untuk menghubungkan komputer yang satu dan yang lain. Kemudian ada ad hoc, ini bisa dikatakan tanpa perencanaan. Jadi pada jaringan komputer, ad hoc mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Nah, misalnya nih saat kita ingin berbagi file ke laptop teman, maka kita bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Nah, kemudian ada infrastruktur, ini menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Kemudian ada juga topologi jaringan, yaitu ada topologi bus, kemudian topologi ring, kemudian ada topologi star, topologi tree, dan juga topologi mesh. Kalau digambarkan bisa seperti di slide ini. Nah, kalau topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Kabel medianya. Kemudian kalau topologi ring atau cincin ini merupakan untayan media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya sehingga membentuk suatu lingkaran. Jadi seperti cincin ya, dimana jalur transmisi hanya satu arah. Jadi jalurnya cuma ini aja. Kemudian ada topologi star atau bintang. Nah, disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Jadi bintang kan kayak gini ya, sama ya. Pada topologi star, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur. Nah, terminal pusatnya itu ini dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Dari terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Jadi misalnya ini dengan ini berarti melalui ini dengan ini juga melalui terminal pusat. Kemudian ada topologi tree atau pohon, dimulai dari suatu titik yang disebut head end. Ini ya. Dari head end beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi menjadi lebih rumit. Nah, ini bercabang-cabang, oke. Topologi tree. Kemudian ada juga topologi mesh. Topologi mesh ini tidak beraturan. Topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi, jadi terserah ya. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Nah, karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Kemudian ada pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama jaringan berkabel atau wired network, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, kalau jaringan berkabel ini, kabel yang digunakan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dengan internet. Kemudian kalau jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional
karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi infrastruktur jaringan. Apabila ada kata yang tidak berkenan ataupun yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.